Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Sulistiawati dengan NIM 112110894. Saya di sini untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Widya Astuti. Tugas saya kali ini berjudul tentang akuntansi pertanggungjawaban. Apa sih akuntansi pertanggungjawaban itu? Akuntansi pertanggungjawaban adalah bagian penting dari akuntansi manajemen yang berfokus pada pengukuran kinerja dan tanggung jawab manajer dalam organisasi. Selain itu, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat tanggung jawab dalam organisasi, memungkinkan manajer untuk mengelola dan melaporkan kinerja berdasarkan tanggung jawab mereka. Sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai biaya, pendapatan, dan aktiva yang terkait dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat-pusat tersebut. Selain itu, ada menurut Mulyadi 2005. Mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban itu sebagai sistem yang mengumpulkan dan melaporkan biaya serta pendapatan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban, sehingga memungkinkan penunjukan individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas penyimpangan dari suatu anggaran. Selanjutnya ada karakteristik utama akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu ada identifikasi pusat pertanggungjawaban. Setiap unit dalam organisasi diidentifikasi sebagai pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas kinerja unit tersebut. Selanjutnya ada pengukuran kinerjanya. Kinerja diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan, memberikan dasar untuk evaluasi dan pengendalian. Yang ketiga ada pendelegasian tanggung jawab. Sistem ini memungkinkan pendelegasian wewenang sehingga manajer dapat mengelola sumber daya dan mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Selain memiliki karakteristik, akuntansi pertanggungjawaban juga memiliki manfaat. Akuntansi pertanggungjawaban memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi organisasi, terutama dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari sistem ini. Yang pertama itu ada transparansi keuangan yang lebih baik. Dengan adanya laporan detail untuk setiap pusat pertanggungjawaban, transparansi keuangan akan meningkat. Hal ini penting untuk memenuhi tuntutan kepatuhan dan transparansi di era bisnis saat ini. Yang kedua ada pengendalian biaya yang efektif. Akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi penyimpangan antara anggaran dan realisasi, sehingga memfasilitasi pengendalian biaya yang lebih baik. Yang ketiga ada evaluasi kinerja manajer. Sistem ini berfungsi sebagai alat penelitian kinerja bagi manajer pusat pertanggungjawaban, memungkinkan evaluasi berdasarkan seberapa baik mereka mengelola sumber daya dan mencapai tujuannya. Yang keempat ada perencanaan yang lebih baik. Dengan informasi yang dihasilkan dari akuntansi pertanggungjawaban, organisasi dapat melakukan perencanaan yang lebih efektif, memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Yang kelima ada peningkatan akuntabilitas. Setiap unit atau individu dalam organisasi bertanggung jawab atas kinerja finansial dan operasional mereka. Ini mendorong manajer untuk mengelola sumber daya secara bijak dan mencapai target yang ditetapkan. Yang keenam ada dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban menyediakan data yang akurat dan terperinci, membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait perencanaan dan pengendaliannya. Tak kalah penting, berikutnya ada metode pencatatan akuntansi pertanggungjawaban. Metode pencatatan dalam akuntansi pertanggungjawaban bertujuan untuk mengumpulkan dan melaporkan biaya serta pendapatan berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang ada dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama ada metode FIFO atau first in, first out.
Metode FIFO ini adalah pendekatan di mana barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi merupakan yang pertama kali dijual. Dengan kata lain, barang yang lebih awal masuk ke dalam persediaan akan menjadi barang pertama yang akan keluar. Kelebihan dari metode ini mencerminkan nilai pasar dan yang lebih baik saat harga barang naik dan memudahkan dalam pengelolaan persediaan karena mengikuti urutan kronologis. Kekurangan dalam metode FIFO ini dapat memberikan gambaran laba yang lebih tinggi dalam inflasi karena biaya barang yang lebih rendah yang diakui lebih dulu. Contohnya, misalnya sebuah toko membeli barang ada 100 unit dengan harga 10.000 per unit dibeli pada bulan Januari. Berikutnya ada 100 unit dengan harga 12.000 per unit dibeli pada bulan Februari. Jika toko menjual 150 unit, maka biaya persediaan yang dihitung menggunakan metode FIFO adalah: yang pertama ada 100 unit dari pembelian Januari, itu berarti 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. 50 unit dari pembelian Februari yaitu 50 dikali 12.000 sama dengan 600.000. Jadi total persediaan yang dijual 1 juta ditambah 600 sama dengan 1.600.000. Yang kedua ini ada metode rata-rata atau average. Metode rata-rata menghitung biaya persediaan dengan cara menentukan rata-rata biaya dari semua unit yang tersedia saat ini. Ini dilakukan dengan menjumlahkan total biaya persediaan dan membaginya dengan jumlah unit yang tersedia. Contohnya, dari toko sebelumnya ada 100 unit dengan harga 10.000 per unitnya, ada 100 unit dengan harga 12.000 per unitnya. Total persediaan 100 dikali 10.000 ditambah 100 dikali 12.000 sama dengan 1 juta ditambah total 1.200.000 sama dengan 2.200.000. Total unit berarti 200 biaya rata-rata per unit sama dengan total biaya dibagi total unit. Berarti 2.200.000 dibagi 200 sama dengan 11.000. Jika toko menjual 150 unit, maka biaya persediaan yang dihitung adalah 150 unit dikali 11.000, totalnya 1.650.000. Yang ketiga ada metode LIFO, last in first out. Metode LIFO ini merupakan pendekatan di mana barang yang terakhir dibeli atau diproduksi adalah yang pertama kali dijual. Dalam hal ini barang terbaru keluar terlebih dahulu. Contohnya, jika toko menjual 150 unit menggunakan metode LIFO, maka biaya persediaan yang dihitung adalah 100 unit dari pembelian Februari, berarti 100 dikali 12.000 sama dengan 1.200.000. Terus 50 unit dari pembelian Januari, yaitu 50 dikali 10.000 sama dengan 500.000. Total biaya persediaan yang dijual 1.200.000 ditambah 500.000, totalnya 1.700.000. Kelebihan dari metode ini dapat mengurangi pajak penghasilan dalam periode inflasi karena mengakui biaya lebih tinggi terlebih dahulu dan mencerminkan biaya terbaru dalam laporan laba rugi. Kekurangannya dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan nilai pasar persediaan dan sulit untuk diterapkan dalam praktik jika ada banyak variasi produk. Selanjutnya ada implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang dirancang untuk mengukur dan melaporkan kinerja keuangan dari berbagai pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Implementasi akuntansi pertanggungjawaban melibatkan beberapa langkah dan elemen kunci yang penting untuk mencapai tujuan manajerial dan operasional. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, ada pembentukan struktur organisasi. Struktur organisasi ini yang jelas diperlukan untuk
menetapkan wewenang dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen. Hal ini membantu dalam pengawasan dan pengendalian biaya di setiap pusat tanggung jawab. Yang kedua ada penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan langkah penting dalam akuntansi pertanggungjawaban. Anggaran harus disusun untuk setiap pusat tanggung jawab dan berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja. Yang ketiga ada penggolongan biaya. Biaya harus dikelompokkan berdasarkan apakah dapat dikendalikan atau tidak oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Ini sangat membantu dalam analisis kinerja dan pengendalian biaya. Yang keempat, penyusunan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disusun secara berkala untuk memberikan informasi kepada manajer mengenai kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini mencakup analisis varian yang menunjukkan penyimpangan antara hasil aktual dan rencana. Yang kelima ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Manajer diberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan kinerja mereka dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Yang keenam ada sistem pelaporan. Sistem pelaporan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa informasi biaya dan pendapatan disampaikan kepada manajer yang bertanggung jawab secara tepat waktu. Ini memungkinkan manajer untuk mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang terakhir ada evaluasi berkala. Evaluasi berkala terhadap sistem akuntansi pertanggungjawaban dilakukan untuk memastikan bahwa semua syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban terpenuhi serta untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi kesimpulannya, pemilihan metode pencatatan dalam akuntansi pertanggungjawaban sangat penting dan harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta kondisi pasar saat ini. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga manajer perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebelum memutuskan metode mana yang akan digunakan untuk pencatatan persediaan dan penghitungan biaya produk mereka. Dengan demikian, akuntansi pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai alat penting dalam manajemen untuk memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi beroperasi secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk yang sudah menyimak, dan wassalamualaikum.